ahli dalam bahasa Inggris, bisalah tidak disetting. Nah, kalau mau diganti menjadi bahasa Indonesia bisa. Ini saya pakai Microsoft Edge, ada terjemahannya. Tinggal langsung saja klik kanan di tempat kosong, terjemahkan ke Indonesia. Ini asalnya Inggris. Nah, nanti sistem akan menerjemahkan, langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya. Ini adalah portal education.microsoft.com. Untuk apa sih ini? Itu mungkin ya yang Bapak Ibu tanyakan ya. Ini sebenarnya adalah komunitas ya, komunitas para pendidik ya, bukan hanya guru ya, bisa dosen, widyaswara atau pendidik-pendidik yang lainnya ya, baik formal maupun non formal bisa ikut di sini ya. Ada kursus online yang diselenggarakan oleh Microsoft di sini ya. Kursus untuk menambah wawasan ya. Cara masuknya, lihat di pojok kanan atas. Kalau bahasa Indonesia tulisannya tanda tangan ya. Kalau bahasa Inggris ini sign in. Ya. Kita klik ini. Nanti disuruh akun dimasukkan ya. Pilih akun. Pakai saja akun guru inovatif yang telah saya berikan. Nah ini. Ya. Di pojok kanan atas kita lihat ini sudah berubah menjadi foto profil kita ya di akun guru inovatif ya. Untuk memulainya bagaimana? Nah, langsung saja klik ini, klik my profile ya. Nah ini adalah lencana ya yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika selesai mengikuti kursus online ya. Ini saya baru sedikit ini. Kalau master trainer ya yang di atas saya ini rencananya bisa sampai puluhan bahkan ratusan ya. Karena sering mengikuti pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus online di Microsoft Educator Center ya, seperti ini. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa ikut di sini ya. Bagaimana cara ikutnya? Nah, di sini kan ada pilihan nih, ada training, lesson plan, program, research, banyak lah, silahkan ya. Ada banyak sekali yang dapat kita ikuti sesuai dengan minat kita ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya sih biasanya yang mudah saja di kursus ini ya. Kita ke kursus sini. Tapi ini sesuai dengan yang tadi saya katakan bahasa Inggris ya. Untuk merubahnya gampang, tinggal klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Semua kursus sedang berlangsung. Nah ini yang sedang berlangsung ini. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Belum dimulai ya ini. Silahkanlah Bapak Ibu, mau diikuti semua silahkan, mau diikuti yang sesuai kebutuhan silahkan ya. Nah, ini banyak sekali di sini. Semakin banyak Bapak Ibu mengikuti kursus di sini dan kursusnya selesai, maka di profile ini semakin banyak lencana atau badge ya. Di sini akan semakin banyak. Nah, apa untungnya ketika semakin banyak di sini? Siapa tahu nanti dari pihak Microsoft menghubungi Bapak Ibu untuk menjadi seorang trainer ya. Seperti itu yang master trainer katakan kepada saya. Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya tapi harus sampai tamat ya. Kalau kursusnya hanya setengah-setengah, kursus misal ikut kursus satu kursus Office 365 hanya setengahnya ikut, maka rencananya juga akan sedikit dapatnya ya. Harus sampai selesai ya. Seperti itu ya untuk Microsoft Education Center atau Microsoft Pusat Pendidik. Nah, nanti Bapak Ibu ya akan mendapatkan redeem kode.
redeem kode dari saya ya, akan saya bagikan nanti siang. Cara mengaksesnya tinggal klik ini, tukarkan kode. Nah, nanti redeem kodenya masukkan di sini, diketik ya. Apa gitu. Nanti saya akan berikan ya. Di sini kodenya, ini kode ini untuk apa sih? Nah, kode ini ya nanti akan menjadi poin di lihat transkrip ini. Cara lihat transkrip. Nah, nanti dia akan meminta mendownload ya. Setelah diunduh ya. Setelah diunduh nanti kita cari di folder download ya. Ini bentar. Sepertinya tadi tidak di download. Nah, ini. Ini transkrip, sebentar ya, tidak masuk. Tidak ada ya. Bentar, saya download lagi. Oh, harus memasukkan akun ya. Bentar. Ini tergantung laptopnya ya, settingan di laptop saya seperti ini. Kalau di laptop Bapak Ibu sepertinya beda lagi ya. Susah ternyata ya. Jangan pakai IDM. IDM-nya dinonaktifkan. Nah, ini transkripnya muncul nih. Nah, ini adalah poin-poin yang diberikan ketika Bapak Ibu mengikuti kursus. Nah, ini ya. Seperti transkrip waktu kita kuliah. Deskripsinya apa? Nah, ini. Semakin banyak Bapak Ibu mengikuti kursus, maka transkrip ini akan semakin banyak juga lembarannya. Kalau saya baru 2 lembar ya, karena baru mengikuti kursusnya sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk lihat transkrip ya. Untuk tukarkan kode yang tadi, yang cara meredeem kode. Nanti kodenya akan saya bagikan di sini ya. Ya, untuk tukarkan kode. Sama saja, mau di sini, mau di sini, silahkan ya. Nah, sekarang yang menjadi tugas Bapak Ibu mengikuti kursus atau diseminasi ini ya, Bapak Ibu harus mengikuti kursus online Microsoft Office 365 untuk pendidik. Ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya Bapak Ibu ya, silahkan dibuka di Teams-nya. Di sini di Teams. Di Teams ini ya. Di Teams ini Bapak Ibu silahkan masuk ke tim saya. Ada di sini assignment atau tugas. Nah, di sini ada assignment atau tugas, diklik. Nah, ada di tugas praktek 1. Tugas praktek 1. Silakan Bapak Ibu, nanti di sana saya sudah memasukkan ini nih. Nah, ini nih. Microsoft Educator Community. Nah, Bapak Ibu silakan ikuti jalur pembelajaran ini. Tinggal diklik saja ini. Maka otomatis akan masuk ke akun Microsoft Educator Center. Nah, ini seperti ini ya. Akan otomatis masuk ke sini. Ketika Bapak Ibu klik yang ini nih, yang saya
bold. Nah, klik saja yang ini ya. Nanti otomatis akan masuk ke Microsoft Educator Center. Lihat di pojok kanan atas, pastikan sudah masuk ya, sudah sign in. Kalau belum, kita masuk lagi dulu ya. Masuk. Nah, ya sudah masuk kalau punya saya. Kalau saya sudah mengikutinya, jadi tulisan di sini completed ya. Kalau tulisan di Bapak Ibu mungkin tidak seperti ini ya. Silakan diklik saja ini, nanti ikuti prosesnya, kursusnya. Nanti ada soal-soal online di sana ya, ada video-video pembelajarannya. Ikuti saja sampai selesai ya. Nah, di sana ya. Jadi itu yang wajib diikuti hanya satu ini ya. Kalaupun Bapak Ibu mau mengikuti kursus yang lain, silahkan. Saya tidak akan melarangnya. Ikuti saja di sini di training ya, di kursus. Nah, itu ikuti saja di sini. Sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu mampu ya. Baik itu yang sedang berlangsung maupun yang belum berlangsung, silahkan daftar terlebih dahulu ya. Tapi yang saya wajibkan, yang bukan saya wajibkan, yang kami wajibkan di pelatihan diseminasi ini adalah ini Office 365 Teacher Academy. Ini mohon maaf ya, harus diikuti supaya mendapatkan rencana seperti saya ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat ini nih. Ini rencananya seperti ini ya. Dan rencana-rencana yang lainnya ya. Seperti itu untuk akun education.microsoft.com ya. Hanya segitu untuk Microsoft Education Community ya. Tidak banyak-banyak ya. Silakan saya buka lagi pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang mau bertanya, raise your hand, acungkan tangan tentang Microsoft Educator Center. Silakan Pak Erpan, aktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Mas. Menarik sekali pemaparannya. Saya juga baru mengenal ini, yang ini ternyata bisa A1 tadi, terlambat tadi masuknya. Terima kasih penjelasannya. Dan saya ingin tanyakan lagi selanjutnya adalah terkait dengan ini kan online nih. Ini ada kapasitas durasi waktu atau misalnya sama dengan jumlah peserta, sama dengan Zoom misalnya. Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk terkait kita kan alhamdulillah diberi sama Mas Yusef akun nih. Nah, dari Guru Inovatif. Dan saya mau tanyakan ini dari Guru Inovatif itu dari foundernya Mas Yusef sendiri atau seperti apa? Nanti pertanyaannya kan seperti ini. Misalnya kalau kita sudah beberapa rencana kita sudah dapatkan dan tiba-tiba akun dari yang kita pakai adalah Guru Inovatif ini sudah tidak aktif, maka rencana itu akan hilang semua atau seperti apa, Mas? Silakan. Ya. Sudah, Pak? Oke, baik ya. Bagus sekali Pak Erpan, sepertinya menyimak dengan baik ya. Untuk pertama ya, yang tadi pertanyaan video call ya. Untuk video call ini sebenarnya nanti akan saya sampaikan di materi Microsoft Teams ya. Akan saya sampaikan di materi Microsoft Teams berapa ratus, berapa ribu yang dapat mengikuti ya Pak Erpan, nanti bisa disimak. Setelah materi ini saya akan menerangkan tentang Microsoft Teams ya. Kalau dari penilaian saya lebih banyak dari yang lainnya gitu ya. Lebih banyak daripada yang lainnya. Yang kedua tentang akun Microsoft Educator Community dengan Guru Inovatif ya. Ini bukan domain saya, Pak. Ini adalah Guru Inovatif ini ya sudah ada sejak tahun 2017. Ya, sudah ada sejak tahun 2017 dan berlanjut. Sekarang kan tahun 2020 akun ini tetap aktif ya. Dan yang membuatnya itu adalah pihak Microsoft sendiri melalui yang tadi Educator Community ya, guru-guru yang ada di Indonesia. Kalau saya ini termasuk angkatan 2020
ya. Sebenarnya ada yang disebut master tadi ya, yang berada di atas saya itu beliau sudah mengikuti dari tahun 2017 ya. Jadi Microsoft guru inovatif ini, akun guru inovatif yang ini kata master saya ya, karena kata master trainer, insya Allah tidak akan dinonaktifkan karena ini hubungannya kan dengan Microsoft, dengan komunitas pendidik di Indonesia juga ya, jadi tidak akan dinonaktifkan. Adapun ya seperti ini, nanti Pak Ervan mungkin akan membuat atau mendeploy sekolahnya atau universitasnya atau apapun itu daftar ke Microsoft untuk mendapatkan akun ini, apa gitu ya. Jadi Pak Ervan sekolah inovatif atau apa ya yang Pak Ervan daftarkan ini bisa diekspor. Nah ini di bawah ya, diklik ini my profile, ke bawah export my data ya, ekspor, diekspor saja, nanti bisa pindah akun ya. Bisa pindah akun seperti itu ya. Untuk langkah-langkahnya nanti kita diskusikan ya, seperti itu. Kalau sudah punya akun yang baru ya. Kalau masih memakai akun guru inovatif ya pakai aja yang ini, seperti itu ya. Nanti akan terbuka. Nah ini. Untuk langkah-langkahnya nanti tinggal menghubungi pihak Microsoft untuk mengekspor data yang ini, rencana-rencana ini supaya masuk ke akun apa yang baru gitu, atau domain yang baru. Seperti itu Pak Ervan. Mungkin ada yang kurang dimengerti atau apa, silakan. Oke, siap Mas. Nun, nanti lanjut saya nyimak dulu. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan acungkan tangan, aktifkan mikrofon. Khusus untuk materi Microsoft Educator Center ya, yang tadi saya sampaikan. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, sepertinya ini akan cepat selesai ya kalau seperti ini. Ya. Selanjutnya materi yang terakhir di hari ini ya, yaitu materi tentang Microsoft Teams yang kita gunakan ini ya, yang tampilannya muncul ini adalah Microsoft Teams ya. Bentar saya buka dulu PowerPoint-nya. Microsoft Teams, Bapak Ibu, Microsoft Teams ini sebenarnya boleh dikatakan wadah ya, di saat pandemi COVID-19 melanda dunia, khususnya Indonesia kan, pemerintah mencanangkan belajar dari rumah, BDR ya. Di sini saya akan berbicara dulu sebagai guru ya, bukan sebagai fasilitator karena saya juga seorang guru. Bapak Ibu, saya sudah mempelajari dari 2017 tahu yang namanya rumah belajar ya. Kemudian dari rumah belajar ada kelas maya dan lain sebagainya, saya sudah gunakan itu ya. Ada juga Google Classroom ya, Google Form dan lain sebagainya, itu juga sudah saya gunakan ya. Kemudian ada lagi Webex, Zoom ya, yang Zoom ini yang booming di saat pandemi ini kan, baru muncul tapi langsung menjadi top up ya, padahal baru muncul. Sebenarnya saya sudah menggunakan rumah belajar, Webex, Google itu sebelum mengenal Microsoft Teams ya. Nah, adapun mengapa sih saya mau mengikuti pelatihan Microsoft Teams ini? Kalau saya sendiri ya motivasinya sebagai bekal saya saja. Ketika sudah mengetahui yang tadi ya, merek-merek yang tadi, ada merek baru, bukan merek baru sih sebenarnya, ada
fasilitas yang ditawarkan dari Microsoft gitu, yang namanya Microsoft Teams ya. Silakanlah Bapak Ibu, kalau di sini saya bicaranya sebagai guru ya, silakan Bapak Ibu gunakan fitur-fitur yang sudah ada ya, yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar ini, baik itu Google, Webex, Microsoft, apapun itu, silakan gunakan yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu kuasai ya. Adapun untuk Microsoft Teams, nah sekarang saya akan berbicara sebagai fasilitator nih, sebagai fasilitator atau trainer Microsoft Teams di sini ya. Makanya saya akan menyarankan Microsoft Teams. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan saya membanding-bandingkan ya, tapi itu yang saya rasakan sebagai guru seperti itu. Tidak semua guru bisa Google, tidak semua guru bisa Microsoft, tidak semua guru bisa rumah belajar. Jadi makanya saya gunakan Microsoft Teams ya untuk sekarang. Nah, di sini saya akan berbicara sebagai fasilitator ya. Nah, di sini Microsoft Teams ini ada fitur-fiturnya ya. Ada aktivitas, chat, tim, assignment atau tugas, kalender, call, ya file dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan ketika melaksanakan kegiatan belajar dari rumah ya, seperti itu. Fitur Microsoft Teams Office 365 for Education yang kita gunakan ini, yang @guruinovatif.com ya. Apa saja fiturnya? Yang pertama, fitur meeting yang sedang kita gunakan ini. Sudah tidak asing lagi kalau Bapak Ibu yang sering mengikuti webinar-webinar, baik itu menggunakan Webex, menggunakan Zoom, pasti tidak asing dengan meeting ini. Sama saja sebenarnya fitur-fiturnya. Untuk fitur share screen, fitur chat, fitur tampilan peserta dan lain sebagainya sama persis ya. Namun ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti saya bahas. Ada fitur chat, ada fitur call ya, telepon, file. Di sini bisa sharing file ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di file yang saya bagikan di Microsoft Teams itu akan tersimpan otomatis di OneDrive yang 5000 GB tadi ya. Ada apps, ada global ya, banyak sekali ya. Yang kita gunakan yaitu adalah Microsoft Teams for Education yang tadi Pak Irfan tanyakan ya. Berapa orang yang bisa mengikuti meeting online? Nah, ini ada terjawab Pak Irfan ya. Ada 250 peserta ya untuk online meeting, untuk webinar ya. 250 itu menurut saya sudah banyak ya. Karena murid saya saja tidak sampai 250 satu kelas ya. Kecuali mau satu sekolah mau meeting. Ya silahkan saja gitu ya. Kalau ada 250 bisa ya. Bisa direkam. Tadi saya sudah rekam ya ini. Dan tersimpan di akun Office 365 saya ya. Sebagai presenter. Kalau Bapak Ibu nanti membuat meeting, nanti rekamannya akan tersimpan di OneDrive punya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya bagikan ya untuk rekaman ini ya. Kemudian ada diskon untuk pendidikan, konferensi suara panggilan masuk. Nah, artinya nanti ketika pembukaan ya, yang jam 13.00 WIB ya, nanti ada pembukaan langsung dari direktur Microsoft-nya, Pak Obed ya. Bisa sampai 10.000 peserta yang ikut ya. Itu untuk pembukaan nanti. Tapi kelemahannya ya, untuk yang broadcast ini kita hanya bisa melihat dan mendengarkan ya. Kita hanya bisa melihat, mendengarkan, tidak bisa merespon ya apa yang disampaikan oleh pihak Microsoft. Itu kalau mau 10.000 seperti apa ya? Kalau dibilang itu seperti live streaming
ya, yang di YouTube, yang di Facebook. Nah, bisa dilihat oleh 10.000 orang, ya. Dan ini untuk Microsoft Teams ini, ya, sebenarnya bukan hanya untuk pendidikan saja digunakannya, ya. Untuk edukator berarti bisa dikatakan untuk guru dengan siswa-siswanya di kelas dalam kegiatan belajar dari rumah. Untuk staff, ya, kita bisa membuat kelas hanya untuk staff, ya. Kemudian antar siswa juga bisa membuat mereka kelompoknya seperti itu, ya, kelompok siswa saja, student saja. Seperti itu untuk fasilitas yang ada di Teams for Education. Nah, untuk cara mengakses, sebenarnya sudah saya sampaikan ya di video tutorial. Ini ada 3 cara sebenarnya, ya. Untuk Microsoft Teams ini, yang pertama itu bisa diinstal softwarenya, ya, seperti yang saya gunakan. Nah, logonya seperti ini, huruf T yang warna ungu, ya. Microsoft Teams bisa diinstal, nanti tersimpan di laptop, ya, baik untuk Windows, untuk Linux, ya, untuk Apple, ya. Untuk Apple itu mungkin belum bisa, ya, untuk menginstal di desktopnya. Nah, yang kedua bisa diinstal di tablet, smartphone, ya, baik itu iOS yang Apple ataupun yang Android. Silahkan cari saja di Play Store, ya, Microsoft Teams yang logonya huruf T warna biru, ya, warna ungu, ya. Itu lebih simpel menggunakan aplikasinya. Kemudian yang terakhir bisa diakses melalui browser yang tadi saya katakan, baik Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox atau lain sebagainya. Silahkan, tapi harus masuk dulu ke Office 365, ya, pakai akun Guru Inovatif, ya. Itu bisa digunakan. Apakah ketiga ini bisa digunakan berbarengan? Contohnya, saya punya akun Guru Inovatif 1, ya. Mau dibuka, sekarang saya sudah sedang membuka yang desktop. Bisa saya akses di HP, ya. Bisa saya akses di HP juga. Tampilannya akan sama, ya. Bisa juga saya akses di browser, misal di Edge, ya, Microsoft Edge. Berbarengan itu bisa, ya. Itu kelebihan Microsoft Teams, ya. Jadi ketiga alat yang berbeda bisa dipakai secara bersamaan. Yang selanjutnya Microsoft Stream. Nah, yang tadi saya katakan, ketika Bapak Ibu melaksanakan webinar atau meeting, ya, seperti yang kita lakukan ini, langsung otomatis tersimpan di Microsoft Stream, ya, di OneDrive kita akan otomatis terupload, ya, caption dan sebagainya akan otomatis tersimpan. Nanti peserta yang hadir juga akan otomatis ada, ya, di sana. Nah, untuk penjelasannya, untuk Microsoft Teams ini kan free untuk sekolah, ya, karena sudah include yang tadi, yang Office 365, bisa sampai 500 video. 500 video tuh banyak sekali, ya. Bisa sampai 50 giga per video. Langsung bobol kuota ini kalau pakai upload kuota yang 50 giga, ya. Nah, bisa set Microsoft Stream Limit. Nah, ini sebenarnya tidak akan saya bahas, ya, untuk Microsoft Stream, tapi kegunaannya antara Microsoft Teams dengan Microsoft Stream ini saling berkaitan, ya. Jadi bisa saling berhubungan gitu, ya, untuk rekaman utamanya. Yang selanjutnya untuk fitur dalam kelas, nyambung lagi dengan pertanyaan tadi Pak Erpan, ya. Berapa orang atau berapa siswa yang bisa masuk ke tim? Maksudnya yang tim yang kita buat, satu tim yang kita buat. Kita kan punya akun Guru Inovatif, sebenarnya bisa membuat lebih dari satu tim. Ya, bisa sampai puluhan, ratusan bahkan, ya. Satu tim ini 5.000 anggota. Ya, sangat banyak. Ya. Nah, mengenal kelas tim.
siswa tidak dapat meninggalkan kelas. Nah, jadi siswa itu tidak bisa, Pak, misal misal ya, saya sudah mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke tim saya. Bapak Ibu tidak akan dengan sendirinya meninggalkan kelas yang saya buat. Ya, harus dengan izin saya. Saya yang mengklik mau dikeluarkan atau tidak, saya yang punya akses. Jadi siswa yang sudah masuk sudah, ya, tidak akan bisa keluar lagi. Undang saja atau tersembunyi, ya. Maksud undang saja bisa kita klik oleh si pembuat kelas, bisa kita klik cari namanya. Misal saya cari nama Pak Denny, Pak Denny masuk, akunnya ini masuk, nah itu diundang otomatis, tidak perlu memasukkan kode Pak Denny, langsung otomatis menjadi siswa saya. Ada yang tersembunyi, itu tersembunyi itu seperti tadi yang saya berikan ketika memberikan akun Office, harus memasukkan kode. Nah, jadi tidak semua orang bisa masuk kecuali mempunyai kode tersebut, ya. Itu terserah Bapak Ibu nanti untuk teknis di lapangan, ya, silahkan lah. Apakah mau langsung kita undang, kita masukkan, atau mau via kode, ya, tersembunyi. Jadi tidak semua orang bisa masuk. Di dalamnya juga ada folder materi kelas, ya. Nanti kita akan bahas, ya. Untuk tugas bisa menggunakan notebook, ya, dukungan OneNote Class sebenarnya, ya. Maksimum 200 siswa. Dan bisa ditingkatkan. Dan untuk mahasiswa juga ini buat satu tim besar untuk semua anggota kursus menggunakan tim per kelompok tutorial untuk tugas dan kelas notebook. Nah, ini bisa sampai 200 mahasiswa bahkan lebih. Yang tadi mungkinnya 250 orang. Ya. Dan ini kalau dilihat di sini kan bisa meningkat di masa depan. Mungkin saja sekarang sudah meningkat karena saya sendiri tidak punya tim yang lebih dari ini, gitu ya. Murid saya cuma 60 orang. Ya, terus yang di sini yang masuk ke tim ini 30 orang, ya. Belum punya gitu ya, saya yang lebih dari 200. Kalau Bapak Ibu mau coba silahkan saja gitu ya. Apakah bisa lebih dari 250? Nah, seperti itu untuk materinya. Baik, sekarang kita praktek, ya. Sekarang kita praktek bagaimana cara mengakses Microsoft Teams, ya. Langkah pertama, ini saya akan menggunakan akun yang lain, ya. Seperti biasa masuk ke portal Office. Setelah masuk ke portal Office, di sini kan ada Teams. Ketik saja Teams ini, ya. Otomatis akan masuk ke Microsoft Teams. Nah, ini, ya. Ini adalah Microsoft Teams, tampilan yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, bagaimana cara membuat kelas? Nah, kita lihat, ya. Saya memberikan tugas di sini di assignment ini. Bisa Bapak Ibu lihat, ya. Tinggal masuk ke tim, ke general, assignment di sini, ya. Belum muncul, ya. Oh, sepertinya belum saya publish. Oh, belum saya publish, mohon maaf, ya. Belum saya publish di sininya tugasnya. Nanti saya publish, akan muncul di Bapak Ibu. Nah, di tugas praktek 1, di tugas praktek 1, Bapak Ibu disuruh membuat sebuah tim. Ini coba-coba saja, ya, bukan yang akan digunakan. Tapi saya harap dengan membuat Teams ini Bapak Ibu bisa menggali fitur-fitur yang ada di sini, ya. Buatlah sebuah tim. Caranya bagaimana? Buatlah sebuah tim. Balik lagi, caranya Bapak Ibu klik Teams ini, ya. Kan tampilannya seperti ini. Di sini akun Bapak Ibu sebagai siswa. Bapak Ibu mau menjadi guru. Join or create team.
klik ya, akan muncul seperti ini. Setelah itu klik create team. Bapak Ibu mau digunakan untuk kelas dengan siswa, mau digunakan untuk profesional, misal KKG, MGMP ya, untuk staff dengan guru-guru atau other ya. Terserah, kalau saya gunakannya kelas. Apa bedanya? Setahu saya ya, setelah saya coba, bedanya ini untuk kelas kita bisa menyuruh atau membuat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa ya. Jadi gunakan kelas. Misal contohnya kelas 3 SDN 1. Deskripsinya bebaslah deskripsi kelas selama belajar dari rumah. Creating di sini seperti yang tadi saya katakan, kita bisa mengundang guru atau siswa kalau siswa tersebut sudah mempunyai akun ya. Kalau belum ya sudah, berarti kita masuk dengan cara kode. Contohnya saya akan memasukkan akun saya nih ya. Ini akan muncul ini akun saya ini ya. Jadi di sini di kelas ini saya sebagai siswa. Sudah, juga Bapak Ibu bisa menambahkan guru di sini ya. Misal mau menggunakan guru Pak Denny Kurniawan. Nah ini Pak Denny, nanti akan muncul ya Pak Denny di akun Pak Denny, di add sebagai guru. Oh sudah close. Nah, ini adalah kelas yang telah dibuat barusan ya. Seperti ini tampilannya masih kosong. Nah, kita cek lagi ya. Cara ceknya bagaimana? Ke Teams lagi. Nah, asalnya tadi 1. Ini asalnya 1 menjadi 2 ya. Ini adalah akun tim sebagai siswa ya. Ini akun atau tim kita sebagai guru di sini. Kita masuk, cara masuknya tinggal diklik saja. Nah, ya. Di sini hal pertama yang bisa kita lakukan biasanya Bapak Ibu boleh kalau siswanya sudah diundang semua boleh langsung memasukkan materi hari Senin bla 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 naon ya, pelajaran IPA misalnya. Tidak ada IPA di kelas 3. Matematika. Materi hari Senin pelajaran matematika. Nah, bisa langsung di sini. Bapak Ibu punya modul, sisipkan saja ya di sini. Nah, kalau modulnya sudah diupload di OneDrive, klik saja yang ini. Kalau belum diupload di OneDrive, upload saja dari komputer. Ya, misal punya modul, saya beri contoh ya. Nah, misal punya modul ini bahasa Indonesia simbol-simbol lalu lintas, bisa di-share di sini, nanti bisa di-download oleh siswa. Kalau sudah ke matematika ya ini, maaf ya saya ganti bahasa Indonesia saja biar nyambung ya. Kalau sudah ini materinya ini boleh panjang juga boleh, tinggal di enter saja ya. Kalau sudah, atau klik ini boleh di enter atau klik ini send, nanti otomatis akan muncul di sini ya, akan muncul di sini, bisa di-download oleh siswa. Itu untuk memasukkan materi ya, berupa modul Microsoft Word, PDF, PowerPoint, apapun itu bisa dimasukkan ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bapak Ibu juga bisa ya memasukkan video ya YouTube di sini ya. Diklik saja, di add dulu ininya. Karena ini saya pakai browser ya, nanti diinstal ya. Cari saja video YouTube-nya. Lebih mudah sih, buka tab, cari di YouTube ya, simbol, lalu lintas. Kalau Bapak Ibu punya channel sendiri, silahkan saja pakai video yang ada di channel Bapak Ibu. Ya. Halo teman-teman, kita jumpa ini lagi di copy saja ininya. Hari ini kita akan belajar tentang copy ya, di close saja, di paste di sini. Nah, dia akan muncul. Klik, sudah otomatis dia muncul. Ini akan terlihat nanti di sini. Di enter atau di send ya. Nah, itu ya. Jadi bisa modul, bisa video ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, misal di sini ini namanya channel ya. General atau umum ini channel. Mau menambahkan channel, tidak mau bertumpuk di sini semua. Seperti punya saya. Nah, punya saya ini kan. Punya saya ada general, ada diskusi, ada file materi, ada video tutorial, ada webinar. Ini awalnya hanya satu, ini general ya. Tapi saya tambahkan. Mengapa saya tambahkan? Supaya tidak bertumpuk. Supaya tidak bertumpuk. Kalau misal di sini saya general untuk diskusi secara umum. Diskusi daring ini saya gunakan ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti secara daring. Channel file materi ini semua PowerPoint, PDF ya. Saya masukkan ke sini modul-modulnya. Silakan Bapak Ibu download. Video tutorial. Nah, di sini video tutorial. Bisa dimasukkan. Webinar kalau mau memasukkan meeting gitu ya. Baik, kita balik lagi ke kelas yang tadi. Bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya, klik ini yang titik 3, add channel. Misal mau memasukkan channel bulan video pembelajaran. Deskripsinya silahkan isi apa saja bebas. Video pembelajaran kelas 3. Ini untuk privacy ya. Untuk privacy ini kita yang standar sajalah, jangan yang private ya. Lalu centang yang ini yang otomatis menampilkan ya. Otomatis menampilkan channel ini. Centang saja supaya terlihat. Adding channel. Maka akan muncul di sini ya. Ini jaringannya sepertinya kurang bagus. Kita refresh. Nah, ini kalau terjadi kendala seperti ini, sepertinya ini jaringan ya. Jadi kita mempunyai 2 channel. Ini khusus untuk materi, ini khusus untuk video. Cara memasukkannya sama saja, nanti tampilannya seperti ini. Itu yang pertama. Nanti semua file yang Bapak Ibu masukkan di channel tersebut dapat dilihat di sini. Di file ini akan muncul semua. Ya, akan muncul semuanya di sini. File-file yang telah diupload oleh Bapak Ibu. Ya. Ini file, ya, bisa di-download. Nah, silakan Bapak Ibu explore. Saya tidak akan menerangkannya satu-satu ya, karena ini itu aja gitu. Ini sudah jelas upload, copy link, download, ya.
Ini memasukkan ke OneDrive ya. Ini untuk dibuka di SharePoint ya, di fitur Microsoft Office 365 ya. Itu untuk file ya. Akan muncul semua di sini ya. Untuk kelas notebook, buku catatan atau kelas notebook. Ini gunanya kelas notebook ini untuk memberikan buku catatan kepada siswa maupun buku catatan yang Bapak Ibu buat berupa modul ya. Saya akan contohkan ya. Bagaimana cara membuat kelas notebook? Contohnya ini. Kita setup ya. Karena kita belum punya buku catatan ya, kita buat blank notebook. Nah, di sini ada 3 jenis notebook ya, yang ada collaboration space, content library, student notebook. Ya. Collaboration space ini untuk berkolaborasi atau catatan di kelas notebook ini bisa ya diedit oleh guru, karena di sini ada 2 guru ya, saya dengan Pak Denny ya. Bisa diedit oleh siswa ya, untuk collaboration space ya. Untuk content library ini hanya guru yang bisa mengedit ya. Hanya guru yang bisa mengedit. Contohnya apa? Kalau content library ini contohnya modul ya. Bapak Ibu membuat modul pembelajaran atau bahan ajar ya. Itu diketik atau diupload ya, dari hasil ketikan di Microsoft Word itu diupload ke sini, dikopas saja ke sini ya. Sudah dirapi-rapi, itu bisa diedit oleh Ibu Bapak guru yang ada di tim. Untuk siswa hanya bisa melihatnya, membacanya ya, seperti itu. Nah, untuk siswa hanya seperti itu, tidak bisa mengedit. Ya, selanjutnya ada student notebook ya. Nah, untuk student notebook ini spesial untuk guru, bisa mengedit ya, dan siswa juga bisa mengedit catatannya ya. Tapi untuk student notebook ini guru itu tidak perlu ikut campur mencatat ya. Silakan saja siswa yang mencatat. Kalau catatannya salah, kita bisa mengeditnya. Seperti itu ya untuk kelas notebook ya. Kita next. Nah, ini kelas 3 SDN 1 Bojong-Asih notebook ya. Yang ini bisa di remove. Bisa di remove saja dulu ya semuanya biar mudah. Di sini ada student name. Ya, nama-nama siswa nanti yang ikut di tim ini akan muncul ya. Add section. Nah, ini maksudnya apa? Section di sini adalah jenis bukunya. Kan biasanya nih di SD ya, di saya khususnya, kan siswa itu tema ya. Ada buku, misal buku catatan tema 1. Itu untuk buku catatan ya. Kita buat section lagi, bukan buku catatan ya, satu lagi buku tugas tema 1 ya. Cukup saja 2 lah. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan yang lainnya, misal buku PR, buku apapun, kalau Bapak Ibu sanggup memeriksanya satu-satu, silahkan. Kalau sekiranya tidak mampu memeriksa satu-satu, cukup sajalah buku catatan siswa untuk coret-coret siswa ya, untuk mengetik siswa. Untuk buku tugas, create, diklik create, baru akan muncul seperti ini ya. Ini tergantung jaringan ya Bapak Ibu, karena bandwidth saya ini dipakai untuk video call, untuk membuka kelas notebook, jadi ya agak lama gitu.
Ini tunggu saja sampai selesai ya. Nanti akan muncul tampilan buku catatan. Bentar lagi. Ya. Ini bisa diedit oleh guru, bisa diedit oleh siswa. Di sini ya. Kalau Bapak Ibu mengetik di sini, misalnya judulnya tema 1 ya. Ini ada siswa nakal, jahil ya, diganti menjadi tema 100. Itu bisa di sini oleh siswa. Ini untuk page-nya, untuk halamannya bisa ditambah ya, dengan tambah saja page. Misal ini halaman 1 untuk pembukaan, halaman 2 misal untuk subtema 1 ya, seperti itu. Nah, ini siswa bisa mengedit, guru bisa mengedit. Seperti itu. Kalau saya sarankan Bapak Ibu yang collaboration space ini gunakan sajalah untuk tugas atau untuk apa ya, supaya inti materinya tidak bisa dirubah oleh siswa ya. Atau mau tidak diisi juga tidak apa-apa, kosongkan saja ya. Yang saya tekankan di sini yang content library. Mengapa? Untuk content library ini hanya guru yang bisa mengedit ya. Contohnya untuk judulnya modul tema 1. Nah, untuk isinya ini silakanlah isi apa ya. Modul tema 1, maka halamannya akan berubah. Modul tema 1. Ya. Ini hanya dapat dilihat oleh siswa ya. Hanya dapat dilihat oleh siswa, tidak dapat mengeditnya. Misal tema 1 sudah tema 3 dan lain sebagainya ya. Silahkan diisi sesuai kebutuhan. Dan di content library ini sekali lagi hanya bisa dilihat oleh siswa, tapi bisa diedit oleh guru ya. Selanjutnya ini nama siswa akan muncul di sini. Nah, ini kan di sini saya sebagai siswa ya. Muncul 10 di sini. Ya. Seperti ini saya contohkan, coba ya. Nah, kita bisa melihat apa saja yang sudah dikerjakan oleh siswa yang bernama Apurnama Sutisna, Kang Apur ya. Oh belum ada, masih kosong ya. Catatannya
diklik, oh masih kosong. Nah, kita bisa mengontrolnya seperti itu di sini ya, terlihat semuanya ya. Untuk pustaka konten ini saya sudah membuatnya, silakan Bapak Ibu nanti bisa diklik di kelas notebook ya. Nah, ini saya sudah membuat modul mulai menggunakan pustaka konten dan modul Office 365 ini ya. Ini saya sudah menyisipkan video juga di sini. Tuh, videonya bisa di play ya. Itu kegunaan kelas notebook ya. Selanjutnya yang terakhir assignment atau tugas. Bagaimana Bapak Ibu membuat tugas yang akan diberikan kepada siswanya ya. Baik. Bagaimana cara membuat tugas? Nah, kita masuk lagi ke kelas yang tadi dibuat ya. Klik assignment atau tugas. Kita get started. Create mau tugas, mau kuis, atau mau Google Form, Microsoft Form ya. Boleh assignment, kita buat yang assignment dulu lah. Karena untuk kuis itu bisa disisipkan melalui Microsoft Form ya. Misal ini tugas subtema 1 ya. Instruksinya Bapak Ibu silahkan diketik mau soal contoh ya. Kerjakan soal di bawah ini. Nomor 1 misal tuliskan jenis-jenis apa ya, tema 1 itu ya, jenis-jenis hewan saja yang mudah lah. Hewan karnivora. Contoh di enter lagi. Ini seperti di Microsoft Word ngetiknya. Jelaskan yang dimaksud hewan herbivora dan lain sebagainya ya. Ini sudah kalau soalnya sudah atau tugasnya sudah diketik dengan lengkap ya, kita masuk ke bawahnya ya. Ada add research. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai modulnya atau berupa file, silahkan saja di sini ya, diketik atau di import ya di sini, atau bisa yang sudah di-upload saja, yang sudah diketik upload ke sini. Saya upload seperti tadi caranya, ini modulnya bisa. Udah ya, tinggal upload saja. Yaitu add research. Search-nya poin. Untuk poin tergantung, biasanya paling banyak kan 100 ya. 100. Bisa memakai rubrik. Rubrik ini silakan Bapak Ibu explore sendiri ya. Kalau saya sih belum pernah memakai rubrik yang Microsoft Teams, tapi kalau di Google Classroom sudah ya. Tapi saya rasa sama. Ini rubrik ini kan hanya sebagai batasan-batasan nilai yang akan diperoleh oleh siswa. Misal dari ketepatan membaca, kecepatan mengerjakan tugas, nilainya berapa ya, dan lain sebagainya. Itu bisa memakai rubrik. Kalaupun tidak pakai rubrik kan assignment to siapa ya, dari kelas untuk semua siswa ya, bisa diedit untuk siswa siapa saja. Kemudian untuk waktu nih, kita bisa dibatasi waktunya ya, di Microsoft Teams ini bisa dibatasi waktunya ya. Kalau sekarang hari Senin ya, 6 Juli
mau diselesaikan kapan? Misal sampai jam 12 malam ini. Berarti siswa harus mengerjakan hari ini sampai jam 12 malam. Ya. Kalau sudah, di-save saja dulu. Ya. Dia akan balik lagi ke sini. Ini tergantung jaringan juga ya. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringannya sepertinya sedang jelek ini. Coba lagi. Nah, nanti akan masuk di draft ya. Ini belum dipublish ke siswa. Ini belum dipublish ke siswa tugasnya ya. Kalau mau dipublish ke siswa, tinggal klik saja yang draft ini, assign, tugaskan ke siswa, ditugaskan. Dari draft akan turun ke sini. Nah, seperti itu ya. Dia akan muncul pemberitahuan. Nah, itu untuk cara membuat tugas ya. Selebihnya silakan Bapak Ibu untuk tugas ini sesuai bidangnya masing-masing kan. Boleh praktikum, boleh apa, silakanlah, bebas ya untuk mengeksplornya. Baik, untuk Microsoft Teams saya cukupkan sekian ya. Selebihnya kita diskusi saja ya, supaya tidak hanya saya yang berbicara. Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang Microsoft Teams ya, pembuatan kelas atau lain sebagainya, acungkan tangan, saya akan suruh. Mohon maaf ya, saya silakan tentang Microsoft Teams. Bu Dede, silakan aktifkan mikrofonnya. Mikrofonnya aktifkan. Nah, sudah. Ini yang tadi Udah iklan. ada iklan. Mau minta yang tadi memiliki web domain SCH itu yang itu Pak, ada cara-caranya, kata Bapak tadi mau di-set. Yang sekolah web itu memiliki sekolah harus memiliki web biar mendapat betul. untuk Microsoft Office A1. Iya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan. Jadi kalau penggunaan Microsoft yang ini ya 365 ini dia Pak. Itu bisa asal kita mempunyai yang tadi akun guru inovatif itu bisa menggunakan laptop apa aja ya, yang laptop bisa minjem punya siapa saja, soalnya itu kan online ya Pak. Iya, online seperti Facebook. Iya, jadi kita bisa menyimpan, kalau ngetik itu bisa tersimpan, kita tidak usah membawa laptop, mungkin itu kelebihannya ya Pak. Iya, cuma harus ada kuota internet gitu. Ya itu aja. Cuman banyak ketinggalan Pak, nanti di itu lagi. Nanti ada di rekaman ya Bu, ketinggalan. Iya, maaf. Ya cuman itu aja Pak. Ya. Yang ada lagi yang lain? Saya tampung dulu pertanyaan dari Bu Dede. Ya, makasih Pak. Saya jawab dulu ya. Bu, untuk pembuatan website sekolah ya. Baik, saya bicara dulu tentang sekolah saya ya, SDN 1 Bojong-Asih. Itu kan sebenarnya dekat lah dengan Bu Dede, kan itu satu bus ya. Kemudian itu letaknya itu di desa ya. Dan saya juga sekolah yang saya tempati sekarang, sekolahnya itu belum mempunyai website sekolah ya. Tadinya saya mau bikin, Ibu ya. Saya mau bikin website sekolah itu gampang, kalau bikin website itu di WordPress saja ya. Di WordPress bikin, dan saya punya kendalanya apa? Ternyata untuk membuat domain .sch.id
berikut hostingnya ya atau penyimpanan website tersebut ya, harus berlangganan per tahun ya. Langganannya itu juga kalau saya katakan tidak murah ya. Nah, kalau sebatas puluhan ribu tadinya mau saya buat saja sendiri gitu biar nanti saya lapor ke kepala sekolah ya. Ternyata biaya per tahunnya itu untuk membuat domain dengan hostingnya itu saya cari-cari di penyedia layanan web hosting paling murah itu 1 tahun ada yang 400.000 1 tahun untuk membuat website dengan domain .sch.id ya. Itu kendalanya seperti itu Ibu ya. Jadi kalau sekolah Ibu sudah lapor ke sekolah ACC pembuatan website dengan langganan, contohnya ngambil yang 400.000 1 tahun ya, silahkan buat di WordPress. Cara-cara membuat website sekolah itu banyaklah di YouTube ya. Kita buat yang sederhana saja ya. WordPress misal judulnya, nama sekolah, fotonya dengan identitas kepala sekolah, guru, ya jumlah siswa, komite dan lain sebagainya. Cukup seperti itu ya. Nah, itu sudah punya website sekolah. Yang jadi masalahnya itu langganannya ya. Karena tidak semua sekolah kan mampu ya untuk berlangganan membuat web hosting ya. Kalau yang saya cari-cari ya di penyedia web hosting itu ada yang paling murah 1 tahun itu 400.000. Entah mungkin di sini kalau ada yang jadi blogger ya di peserta ini bisa sharing lah kemana atau di alamat website mana gitu yang beli web hosting yang lebih murah ya. Kalau yang saya temukan itu 400.000 1 tahun paling murah. Jadi sampai sekarang sekolah saya juga belum punya website sekolah.sch.id ya. Kalau yang WordPress-nya itu kan gratis, saya sudah mulai edit-edit nih kalau yang WordPress-nya ya, mulai edit-edit, tapi itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar Office 365 kalau yang WordPress ya, harus .sch.id ya, seperti itu. Itu kendalanya di sana yang saya alami ya. Mungkin kalau keadaan Bapak Ibu yang sudah mempunyai website sekolah ya, yang sudah mempunyai website sekolah, silahkan saja langsung nanti saya akan sharing cara daftar Office 365 ya, supaya Microsoft Teams ini bisa digunakan ya di sekolah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendaftarkan seluruh siswanya di domain @sekolah.sch.id ya. Kalau sekarang ya, kalau domain yang sekarang yang domain @guruinovatif, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya kepada siswa ya. Untuk yang @guruinovatif ini, jadi hanya bisa dinikmati oleh Bapak Ibu ya untuk @guruinovatif ini ya. Seperti itu Bu Dede, silakan. Kalau saya harapnya sih di sini ada blogger ya, dari 26 peserta yang mengikuti webinar ini ada blogger yang sudah bisa web hosting ya dan mempunyai channel atau langganan web hosting yang kalau bisa sih yang gratis gitu per tahun, tapi saya kira nggak ada sih. Tapi siapa tahu ada yang bisa gitu, bisa sharing di sini bagaimana cara daftar web hosting gitu ya, yang istilahnya berbayarnya tidak terlalu mahal. Seperti itu. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau, kalau yang sudah jadi blogger. Silakan Pak Erpan ya, Pak Erpan. Diaktifkan dulu. Ya, terima kasih Mas Chef. Kebetulan kemarin di pendampingan sekolah saya kemarin itu dapat web hosting itu 100.000 per tahun. Oh, betul. Kemarin saya search juga ada yang beberapa penyedia yang menggratiskan seperti itu. Nanti bisa dicari mungkin seperti itu. Kalau yang kemarin saya itu yang punya itu yang 100.000. Tapi memang kendalanya keterbatasan.
misalnya penyimpangannya cuma berbeda dengan yang lain lah. Pasti kalau yang lebih besar. Karena kan itu kalau kita membeli web hosting itu tergantung misalnya kapasitas penyimpanannya berapa seperti itu. Iya betul Pak. Kalau boleh tahu domainnya .sch.id bukan Pak? Iya, sch.id. Kan Itu. saya school itu kan, school.id. Iya. Berarti kalau yang diterima di sini cuma sch.id itu. Kalau Betul selain Pak. misalnya kalau .com atau .net itu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Nanti ada ulangan tidak masuk ke for education. Kalau kita kan masuknya for education. Ya. Kecuali mungkin yang berbayar ya atau yang di kita beli Iya, yang tadi yang 365. kalau Bapak Ibu punya rezeki lebih ya, itu sebenarnya Office 365 itu bisa dibeli dengan memakai akun pribadi ya. Itu kalau saya cek harganya itu kalau memakai akun pribadi kalau tidak salah ya 700 sampai 800 ribu per tahun untuk akun Office 3. Nah, Jadi lumayan mahal. ya menyambung pertanyaan dari tadi ini berarti kita kan nggak bisa ini ya membuat akun untuk siswa. Sementara saya lihat kemarin misalnya saya tidak bisa misalnya nama saya sendiri tidak bisa saya atur apalagi kalau misalnya membuatkan akun dari
Siap, makasih Mas. Saya kira terbagi itu gitu. Tidak Pak, aman 5.000 giga Banyak silakan. benar itu. Banyak, saya juga wah kaget pas dapat 5.000 giga, mantap nih. Baik, ada lagi tidak? Silakan. Sudah 2 jam 19 menit. Saya akan kirim redeem code ya di grup WA. Bisa dicek di grup WA diseminasi. Redeem kodenya itu boleh ya. Cara-caranya seperti yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu. Masuk ke browser ya. Setelah masuk ke browser, ketik alamat education.microsoft.com ya. Ini alamatnya, enter. Setelah masuk, sign in memakai akun Guru Inovatif ya. Nah, sudah masuk di sini, silahkan klik lagi yang pojok kanan atas, redeem achievement code ya, yang kedua ini, yang tengah-tengah. Klik, masukkan kode yang saya bagikan di WhatsApp group ya. Terus saya bagikan juga di Teams ya. Nah, ini redeem kode ini di samping sebagai penambahan poin untuk Bapak Ibu ya, kalau yang bercita-cita menjadi master trainer di Microsoft ya, silakan masukkan redeem kode ini dengan cara tadi, juga sebagai absensi ya. Ini jadi 2 fungsi nih ya, sebagai poin ke akun Guru Inovatif Bapak Ibu di Microsoft Educator Center, juga sebagai absensi. Ya, silakan masukkan redeem kodenya ya. Setelah redeem kode selesai dimasukkan, saya harap Bapak Ibu mohon ya diisi survei. Ini silakan isi hari ini ya sampai jam 12 malam. Saya kirim di chat. Selain memasukkan redeem kode, juga mengisi survei. Ya, sudah saya bagikan di WA group dan di chat. Ya. Silakan isi sesuai yang keadaan sebenarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Besok kita akan membahas tentang OneDrive, Microsoft Form dengan Sway ya, Sway atau Sway. Yang hari ini Mas, maaf yang pukul 13. Ya, untuk yang pukul 13 nanti akan saya kirim ininya, karena bukan saya yang menyelenggarakan ya, maksudnya bukan saya yang mempunyai kuasa di sana, karena itu dari Microsoft langsung. Saya akan bagikan alamatnya seperti ini, pakai Microsoft Teams ya. Yang jam 13 itu pakai Microsoft Teams. Nanti Bapak Ibu tinggal gabung saja. Bentar ya, saya kopas dulu.
sudah ada di WA grup, di chat juga. Untuk yang jam 13 ini kita hanya mendengarkan ya. Kalau Bapak Ibu punya waktu luang silahkan saja dengarkan sampai tamat ya. Kalau dikiranya sibuk ya. Kalau sibuk ya misal ada kegiatan lain nih jam 13, saya sarankan Bapak Ibu masuk saja dulu. Istilahnya itu nongol heula, kalau orang Sunda bilang setor muka ya. Kita masuk saja dulu beberapa menit sampai Pak Obed muncul. Kalau ada perlu boleh HP-nya ditinggalkan, dibiarkan, atau boleh sign out ya, keluar dari pembukaan seperti itu. Kalau ada perlu ya. Kalau tidak ada perlu, mendingan ditonton saja apa yang disampaikan oleh Pak Obed, karena beliau selaku Direktur Microsoft ya di Indonesia, orang Indonesia, biasanya beliau menyampaikan informasi-informasi tentang program-program Microsoft khususnya yang bersangkutan dengan pendidikan ya Bapak Ibu. Yang saya rasakan Bapak Ibu nih, informasi untuk sekarang kan lagi gencar-gencarnya belajar dari rumah nih. Microsoft ini dibilang gerak cepat juga ketika proses seperti itu, langsung publikasi sampai ke Kemdikbud. Dan saya punya teman yang SILN ya, yang sekolah Indonesia luar negeri, yang mengajar di Malaysia, Filipina, yang di Arab Saudi, itu sampai ke mereka juga ada gitu diseminasi seperti ini dari Microsoft. Jadi memang Microsoft ini benar-benar sedang gencar-gencarnya fokus di dunia pendidikan. Sepertinya entah itu promosi atau apa, saya juga kurang tahu ya, karena saya bukan orang Microsoft juga. Tapi saya harapkan Bapak Ibu bisa menangkap informasi yang disampaikan nanti di pembukaan ya. Siapa tahu ada program, ada promo atau apalah yang berkaitan dengan pendidikan saat ini, seperti itu. Ya, silahkan, itu saran dari saya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, siap Mas. Tadi saya lihat Mas punya 2 akun itu. Masuk 2 akun, berarti kita bisa masuk 2 akun sekaligus ya. Tadi kan pindah akun saya lihat. Saya punya akun yang satu lagi. Jadi punya 2 akun. Kalau 2 akun yang berbeda ya, bukan yang sama. Kalau Bapak kan pasti punyanya 1. Iya, berarti kalau sudah punya 2 akun berarti bisa membuka dua-duanya ya sekaligus. Iya, bisa. Sebenarnya 1 akun juga bisa Pak. Saya buka ini saya pakai laptop ya. Terus di HP saya juga bisa buka ya. Di HP saya bisa buka juga. Pakai akun yang sama. Itu kelebihan Microsoft Teams seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira untuk materi ya yang hari ini mohon diikuti ya. Nanti saya akan kirim rekamannya. Dan tugas-tugas yang akan nanti saya kirim ke tim ini mohon dikerjakan. Sebagai syarat apa ini? Saya kembali lagi ya ke awal. Ini Bapak Ibu, ya, kursusnya apa? Nanti akan saya share di tugas ya. Kursusnya itu. Untuk kursus yang lainnya silahkan Bapak Ibu ikuti sesuai kebutuhan. Saya tidak akan menekankan harus ikut kursus A, B, C. Ya sesuai kebutuhan saja ya. Itu akan mendapatkan elektronik sertifikat ya. Yang ketiga, ini sertifikat khusus dari master trainer ya. Sejumlah 32 jam pelajaran akan tertera katanya di sertifikatnya. Tapi dengan syarat ini tugasnya selesai, menginput random kode yang saya bagikan, kemudian mengisi survei. Karena
ketiga poin ini akan terkontrol oleh mereka gitu yang akan menerbitkan sertifikat. Jujur Bapak Ibu ya, saya ikut program ini awalnya itu tidak dijanjikan sertifikat ya oleh pihak Microsoft-nya, tapi saya penasaran Microsoft apa nih dalam pembelajaran. Wah, manfaat ya untuk pembelajaran saat ini khususnya. Makanya saya penasaran, tapi ketika berjalannya waktu, peserta banyak yang nagih, Pak, mending pakai sertifikat karena ini ya, untuk yang ASN mohon maaf, yang bukan ASN mungkin kurang mengerti. Kan untuk ASN kan perlulah sertifikat pengembangan diri ya, jumlah jam pelajaran tertentu ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya, saya juga sampai sekarang belum mendapat sertifikat Pak, sertifikat sebagai trainer gitu ya. Makanya